Halo guys, kali ini saya akan membagikan cara membuat bahan bakar gas dari sayuran dan dedaunan yang bisa kita buat di rumah. Skala yang saya buat sangat kecil karena untuk tujuan edukasi saja, agar mudah difahami. Kalau kita sudah paham, tentunya tinggal scale up agar bisa menghasilkan gas dengan kapasitas yang lebih besar. Uji coba ini sengaja saya buat mengingat di kebun kita sering memproduksi sayuran. Tapi karena musim hujan yang sangat panjang, sayuran yang diproduksi seringkali rusak karena kelembaban terlalu tinggi. Sayuran yang rusak memang tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah lagi untuk dijadikan pupuk dengan cara fermentasi, baik dengan metode jadam ataupun fermentasi konvensional. Apapun bentuk fermentasinya, dari setiap prosesnya akan menghasilkan gas metan yang mudah terbakar, layaknya LPG ataupun gas propane. Dan gas metana ini akan terbuang begitu saja ke atmosfer jika kita tidak sediakan alatnya. Dan sebetulnya ini kurang ramah lingkungan karena gas metan ini dalam skala besar bisa merusak lapisan ozon. Tapi jika semua produk hasil dari proses pembuatan pupuk organik kita manfaatkan, tentunya akan sangat ramah lingkungan, meski dalam skala besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk awal investasi pembuatan alat untuk memproduksi gas ini. Oke, biar gak hanya gregetan, kita buat saja dalam skala kecil dulu ya. Pertama, kita siapkan botol bekas seperti ini, lebih besar lebih baik. Lalu, kita siapkan keran angin untuk saluran gas yang akan kita panen nantinya. Kemudian, kita buatkan lubang di bagian atas botolnya, kira-kira bisa untuk dimasukkan keran angin dengan ketat dan kuat. Lanjut, keran kita pasangkan pada lubang yang sudah kita buat. Kemudian kita kuatkan dengan lem bakar untuk menghindari kebocoran. Nah, ini kita simpan dulu sebentar agar lem benar-benar kering. Lanjut, di sini saya siapkan satu balon. Balon ini berfungsi untuk menampung gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Dan balon ini akan kita pasangkan di mulut botolnya seperti ini. Tapi ini akan kita lepas dulu agar bisa memasukkan bahan organik sebagai bahan dasar untuk difermentasi yang akan kita manfaatkan gasnya. Bahan organik pertama yang akan kita manfaatkan adalah selada ini. Sebetulnya untuk bahan yang digunakan tidak harus hanya sayuran, tapi semua bahan yang bersifat organik bisa juga kita gunakan seperti kotoran hewan dan lain-lain. Selama masih bisa kita fermentasi untuk menghasilkan gas. Untuk mempermudah proses fermentasi bisa berlangsung dengan cepat, sayuran ini kita potong-potong sampai menjadi serpihan-serpihan kecil. Jadi mikroba starter tidak akan kesulitan untuk mengolahnya. Selesai dipotong-potong, bahan organik ini kita masukkan ke dalam botol kira-kira sampai 3/4 dari kapasitas botolnya. Kemudian sedikit kita padatkan agar bisa memuat lebih banyak. Karena semakin banyak material yang kita masukkan, maka semakin banyak gas yang dihasilkan. Tapi pemadatan tidak boleh berlebihan ya, agar gas mudah untuk keluar dari sela-selanya. Langkah selanjutnya, kita akan menyiapkan starter mikrobanya, dan yang akan kita gunakan di sini adalah lapukan dedaunan di bawah pohon besar. Penambahan starter ini agar proses fermentasi bisa berlangsung lebih cepat. Jika tidak ada lapukan daun seperti ini, bisa juga gunakan E4. Jika tidak ada E4, cukup tambahkan sedikit tanah di tempat yang terlindung dari cahaya matahari. Selanjutnya, bahan ini akan kita larutkan dengan air dan kita masukkan ke dalam botolnya. Dan lanjut, balon kita pasangkan agar gas yang dihasilkan tidak terbuang begitu saja. Nah, setelah semua proses ini selesai, tinggal kita tunggu saja fermentasi berlangsung. Di hari kedua, balon sudah mulai terisi dengan gas. Tapi di hari berikutnya, balon malah kembali kempes ya. Saya yakin ini disebabkan karena keran yang digunakan kualitasnya kurang baik. Jadi di sini, kerannya saya ganti dengan yang lebih baik. Tapi proses penggantiannya tidak bisa ditampilkan karena harus bergerak cepat ya, agar gas tidak terbuang dengan percuma. Dan ini adalah proses pengumpulan gas di hari kelima. Harusnya gas yang tertampung bisa lebih banyak, tapi tidak apa-apa ya, langsung kita coba saja untuk dinyalakan. Karena gas yang dikumpulkan sangat sedikit, di ujung selang saya pasang jarum suntik agar gas yang keluar tidak langsung habis dan bisa sedikit bertekanan karena melewati lubang yang kecil. Karena tekanan sedikit tinggi, jadi ini agak susah menyala. Maka keran harus kita kecilkan agar bisa menyala dengan baik. Dan bisa dilihat api yang dihasilkan sangat bersih, bahkan sebanding dengan LPG. Tapi sayang gas yang dihasilkan hanya sedikit, jadi menyala hanya sebentar saja. Jadi jika ingin digunakan untuk keperluan memasak, kapasitasnya harus kita besarkan. Dan jika kita membuat perangkat seperti ini, semua manfaat dari pembuatan pupuk organik bisa dimanfaatkan 100%. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.